Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mardia, dan di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas sebuah novel yang berjudul Tentang Kamu, yang merupakan sebuah novel karangan salah satu penulis terkenal Indonesia, yaitu Terelia. Tentang Kamu merupakan sebuah buku ke-15 Terelia dan buku ke-26 dari keseluruhan karya-karya Terelia. Sebuah karya yang tanya akan membawa pembacanya menyelami sebuah petualangan yang seru dan syarat emosi, tapi juga memberikan nilai positif sehingga membuat hidup terasa lebih patut disyukuri. Novel Terelia yang berjudul Tentang Kamu merupakan sebuah novel yang bercerita tentang seorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di London, Zaman bekerja di salah satu firma hukum London Thomson and Company. Zaman mendapat tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan yang bernama Sriningsi, perempuan yang berasal dari Pulau Bungen, Sumbawa, Indonesia. Sriningsi memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang dihitung dalam rupiah. Warisan tersebut berjumlah senilai 19 triliun rupiah. Namun, Zaman memiliki kendala, yakni tentang informasi mengenai Sriningsi yang sangat terbatas, sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sriningsi. Zaman memulai kehidupannya dan perjalanannya dari tempat lahir Sriningsi di Pulau Bungin. Di sanalah Zaman bertemu dengan teman Sriningsi semasa dia kecil yang bernama Ode. Ode lah yang menceritakan perjalanan hidup Sriningsi ketika tinggal di Pulau Bungin. Ibu Sriningsi yang bernama Rahayu meninggal dunia kelak ketika hendak melahirkan Sriningsi. Selepas meninggalnya Rahayu, ibu dari Sriningsi, ayahnya Nugroho jatuh cinta dengan seorang gadis cantik di Pulau Bungin yang bernama Nusi Marata, sehingga ayahnya Nugroho menikah lagi untuk yang kedua kalinya. Pada waktu itu, Nugroho pergi untuk mengantarkan barang dengan beberapa anak buahnya. Setelah selang beberapa hari dari keberangkatan Nugroho untuk mengantarkan barang, salah seorang datang ke Pulau Bungin dan membawa kabar bahwasanya kapal Nugroho telah karam di lautan karena tidak sanggup untuk menghadapi ombak yang besar. Selepas kepergian Nugroho, ibu tiri Sriningsi berubah menjadi galak dan sering memukulnya, sehingga menyebabkan tubuh Sriningsi luka dan memar-memar. Dan yang lebih sadis lagi adalah pada saat itu rumah Sriningsi mengalami kebakaran yang menyebabkan Sriningsi tidak memiliki harta benda apapun. Ibu tirinya meninggal pada saat terjadinya kebakaran. Sriningsi merupakan seorang pekerja keras, terlihat dari pengalaman-pengalaman yang pernah ia alami. Dari mulai bekerja sebagai seorang guru, pedagang kaki lima dengan gerobak, membuka rental mobil, pekerja pabrik, hingga pada puncaknya membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Nur Rahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan saham 1% multinasional sebagai gantinya. Di London, Sriningsi bekerja sebagai supir bus 2 tingkat berwarna merah. Di sanalah Sriningsi menemukan kekasihnya yang berkebangsaan Turki. Sriningsi menikah dan sempat mempunyai 2 anak, namun hanya dalam jangka waktu beberapa jam, akibat perbedaan resus antara Sriningsi dan suaminya. Kebahagiaan Sriningsi berlangsung tidak lama. Ia kembali lagi tidak mendapat cobaan dengan kematian sang suami tercinta. Dengan kematian suaminya, Sriningsi memutuskan untuk tinggal di panti jompo yang terletak di Paris dan juga merupakan perjalanan hidup terakhir Sriningsi. Perjalanan panjang yang melelahkan hingga ia harus meninggalkan semuanya, bersembunyi dari tinggal
di panti jompo. Sebelum meninggal, Sriningsih sempat membuat surat wasiat untuk pembagian harta warisan yang ia miliki. Akhirnya, Zaman dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan ahli waris dari seorang Nisi. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sriningsih, seorang perempuan dengan hati yang tulus, pekerja keras, sabar, dan penyayang. Namun, Sriningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diulik oleh Zaman Zulkarnain dari satu orang ke orang lain, menggabungkan beberapa puzzle yang masih acak-acakan, dan secara umum Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sriningsih dan betapa beningnya hati seorang Sriningsih. Novel ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa perjalani dan menjalani hidup, kita harus selalu berjuang dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Kita juga harus selalu melakukan kebaikan, karena kebaikan akan mendatangkan kebaikan pula. Kelebihan dari buku ini adalah bahasannya yang ringan dan mudah dipahami. Banyak amanah dan pesan yang dapat diambil dan dapat dibaca oleh semua kalangan karena novel ini menceritakan tentang kehidupan sosial. Maka pembaca menjadi lebih masuk dalam cerita dan ikut merasakan apa yang ditulis oleh pengarang. Saran dari saya, sebaiknya para pecinta novel maupun tidak harus membaca buku ini karena berbagai emosi dan ekspresi akan kalian rasakan ketika membaca buku ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.